Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan di sini Miss Mumu akan pimpin kita dalam doa. Anak-anak ambil sikap berdoa yang baik. Miss akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan belajar. Engkau berkati apa yang kami pelajari, dapat kami pahami dengan baik. Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar IPS, tema 3, makanan sehat. Pada subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas pembangunan sosial budaya. Yang pertama, kita akan membahas pembangunan sosial budaya. Apa itu pembangunan sosial budaya? Jadi, pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Contoh dukungan terhadap pembangunan sosial yaitu membeli produk dalam negeri. Selanjutnya kita akan lihat keanekaragaman sosial budaya. Keanekaragaman di Indonesia bisa dilihat melalui bidang yang pertama, sosial, dan yang kedua, budaya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan contoh keragaman sosial. Yang pertama itu, jenis pekerjaan atau mata pencarian. Jenis pekerjaan misalnya, bekerja sebagai guru, dokter, polisi, tentara, dan masih banyak lagi. Yang kedua, suku bangsa. Contoh suku yang ada di Indonesia, misalnya suku Dayak, suku Toraja, suku Jawa, suku Bugis, suku Papua, dan masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, agama atau religi. Contohnya, agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Anak-anak, contoh keragaman budaya yang pertama itu rumah adat, yang kedua makanan khas, yang ketiga upacara adat, yang keempat alat musik tradisional, dan yang kelima tari tradisional, dan yang terakhir itu pertunjukan kesenian daerah. Nah, manfaat pembangunan sosial budaya bagi masyarakat. Yang pertama itu menjaga kelestarian budaya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kerukunan dalam masyarakat. Yang keempat, menyalurkan bakat generasi muda. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas keragaman sosial budaya dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Pembangunan sosial budaya merupakan modal penting yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung proses pembangunan nasional. Selanjutnya kita akan lihat contoh manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia
Dan yang keenam, menarik minat para wisatawan asing untuk berkunjung. Selanjutnya, cara menghormati keragaman sosial budaya. Yang pertama itu, menghormati kelompok lain yang melaksanakan kebiasaan dan adat istiadatnya. Yang kedua, tidak menghina hasil budaya suku lain. Yang ketiga, belajar seni tari dan seni pertunjukan. Dan yang keempat, bekerja secara profesional sesuai bidang pekerjaannya. Dan yang kelima, bangga dengan hasil kebudayaan nasional. Nah, jadi tugas kalian di rumah, tuliskan 5 manfaat keragaman sosial budaya. Tugasnya dikerjakan pada buku tugas, difoto dan dikirim ke Miss. Sampai di sini pembelajarannya kita. Kalian tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.